dasar pelembab itu ada 3 jenis. Bayangkan kalau misalkan sel kulit itu seperti batu bata, kemudian pelembab alaminya itu adalah semen ya. Jadi permasalahan kulit ini itu tentang kelembapan dan juga terhidrasi. Oke. Apa benar dua hal itu adalah dua hal yang berbeda gitu? Jatuhnya udah ke medis ya. Gitu, jatuhnya itu sudah perlu untuk pengobatan. Hai dok, apa kabar? Halo. Alhamdulillah nih ya, akhirnya Teraskin bisa collab sama Dr. Tiara R. Arianto SPDVE. Makasih udah ngundang aku ya. Jadi nih dok, kepanjangan SPDVE itu bener nggak sih? Dokter spesialis dermatologi, venerologi dan estetika. Yes, Oke, bener jadi banget 3 ya. nih, kulit, kemudian kelamin, satu lagi estetika. Tuh, baru menit awal aja aku udah bener nih ya dok Yeah. ya. Tapi sister dan brother, bukan itu yang mau kita bahas. Jadi dokter, kita ingin membahas seputar permasalahan kulit yang sering dialami oleh masyarakat Indonesia gitu. Oke. Jadi permasalahan kulit ini itu tentang kelembapan dan juga terhidrasi. Oke, yes. Nah, aku tuh pernah baca-baca ya dok, ternyata kayaknya ya, aku pengen make sure juga nih ke dokter, apa benar dua hal itu adalah dua hal yang berbeda gitu? Oke, sip ya. Ini pertanyaan yang bagus dan memang sering ditanyakan oleh pasien-pasien saya juga. Jadi untuk melembabkan dan menghidrasi itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih bahwa dasar pelembab itu ada 3 jenis, yaitu humectant, emollient, dan yang ketiga adalah occlusive. Jadi dari ketiga itu ada yang sifatnya itu menghidrasi, ada juga yang sifatnya melembabkan. Nah, kalau menghidrasi itu kita mengisi cairan di sel-sel kulit gitu. Jadi bayangkan kalau misalkan sel kulit itu seperti batu bata, kemudian pelembab alaminya itu adalah semen ya. Nah, kita mau mengisi semennya nih gitu, itu adalah menghidrasi. Kalau melembabkan itu kita memberikan proteksi di bagian atasnya. Jadi seperti mengunci gitu, mengunci kelembapan yang sudah ada di dalam gitu. Oh, jadi itu benar sister. Jadi emang yang aku baca itu bahwa terhidrasi dan melembabkan itu dua hal yang berbeda. Karena nih dok, banyak orang yang masih salah kaprah sehingga menangani permasalahan tersebut jadinya tuh kayak belum dapat solutif yang memang Maksimal gitu ya. maksimal kayak gitu. Nah itu dia, untuk kita memilih moisturizer pun kita juga harus pintar-pintar. Karena kadang ada yang hanya menghidrasi aja tapi belum melembabkan. Namun kalau misalkan sudah melembabkan juga belum tentu terhidrasi gitu kan. Jadi memang harus lengkap keduanya gitu. Oke nih sister dan brother, akhirnya master dan pastinya kamu juga jadi tahu ya, untuk mengatasi permasalahan terhidrasi dan melembabkan itu nggak bisa dijadikan satu juga ya dok ya. Kita harus tahu dulu kayak gitu. Nah tapi dok, aku pribadi nih ya, pernah dok udah pakai moisturizer, udah pakai serum yang kayaknya aku udah cocok sama produk tersebut gitu, tapi kok masih merasa kemerahan atau bahkan kering, itu kira-kira kenapa ya dok bisa terjadi itu? Kalau misalkan ada kemerahan, umumnya itu yang dipakai bahan aktif gitu. Nah, jadi ada beberapa memang kandungan dari skincare itu yang sifatnya aktif, jadi mempunyai efek iritasi gitu, jadi kemerahan. Nah, balik lagi ke masing-masing kulit, jadi harus disesuaikan kulitnya nih. Kalau misalnya kulit seperti ini cocoknya dengan bahan aktifnya apa gitu. Dan untuk masing-masing bahan aktif itu ada yang tidak boleh disatukan gitu kan. Jadi berbeda-beda lah ya. Kalau misalkan kemerahan kemungkinan besar itu karena iritasi gitu. Tapi kalau misalkan masih kering nih, nah kemungkinan besar itu ada banyak faktor yang menjadi penyebabnya, antara lain misalkan ternyata pelembab kita itu tidak sesuai dengan jenis kulit kita, itu bisa. Kemudian faktor eksternal seperti udaranya kering gitu. Terus selain itu faktor internal dari kitanya sendiri nih, kurang minum. Nah itu juga berpengaruh, karena apa? Pelembab itu yang bersifatnya humectant, dia menarik dari kelembapan dari luar dan dari dalam. Jadi kalau misalkan dari luar itu kelembapan dari alami kulit kita ya. Kalau misalkan dari dalam itu sering minum. Nah itu yang sering terlupa gitu.
Pantesan ya Dok ya, sebenarnya aku tuh jarang sih ngalamin iritasi, kemerahan ataupun bahkan kering. Cuman ya kalau lagi kurang minum atau bahkan mungkin kurang tidur itu sebenarnya Nah, berpengaruh nggak tuh Dok? ngaruh banget. Nah itu dia, kita harus menjaga skin barrier kita agar tetap kuat. Oke, baik. Tapi sebanyak itu faktor-faktornya dan juga penyebabnya, sebenarnya ada nggak sih Dok kesalahan umum atau yang mungkin masih sering atau aku juga ya masih sering ngelakuin hal itu yang ngebikin kulit itu nggak terhidrasi dengan baik atau Oke. bahkan aku udah ngikutin nih solusinya tapi tetap aja kulit masih kering atau kurang terhidrasi itu kira-kira bagaimana Dok?